Check mic, oke, we good, teteng. Langsung dimulai aja. Analisa yang gua pakai untuk market itu namanya Elliott Wave. Gua jelaskan sedikit apa itu Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu wave, namanya wave itu namanya gelombang ya. Basicnya harga tuh dimulai dengan wave 1, wave 2 koreksi, wave 3, wave 4 koreksi, impuls lagi wave 5, jadi impuls wave 1, impuls wave 1, koreksi wave 2, impuls wave 3, koreksi wave 4, impuls wave terakhir wave kelima. Setelah wave kelima ini uh, akan akan terjadi koreksi besar di mana wave A, wave B, wave C. Ada 3 wave ya. Jadi 1 2 3 4 5 A B C. Setelah ke wave C selesai, mereka akan membuat cycle baru di mana akan terjadi wave 1 2 3 4 5 lagi. Melanjutkan tren sebelumnya. Nah, kunci dari Elliott Wave ini ini juga masih basic. Di wave 1 itu terdapat 5 wave. 1 2 3 4 5. Wave 2 ABC, wave 2 ketiga 1 2 3 4 5. 3 keempat koreksi lagi ABC, 4 kelima 5 wave. 1 2 3 4 5. Oke. Setelah itu ABC, A itu selalu 5 wave. Entah dia koreksi WXY XZ atau WXY, entah dia selalu mempunyai 5 wave. 1 2 3 4 5. B koreksi 1 2 3 atau ABC 4. B ke C udah pasti 5 wave. Antara 5 wave atau ending diagonal ya. Jadi 1 bisa leading diagonal, 4 ke 5 itu ending diagonal. Diagonal tuh bentuknya seperti ini. 1 2 3 4 5, di mana 4 itu ada di bawah daerah 1. Itu namanya diagonal ya. Sedangkan Elliott Wave sendiri, wave 4 itu tidak boleh memasuki daerah gini. Nah, gini nggak boleh. Wave 2 juga nggak boleh di bawah 0 gini juga nggak bisa. Jadi itu perbedaannya 5 wave dan diagonal. Jadi wave 1 5 wave, wave 2 ABC, wave 3 5 wave, wave 4 ABC, wave 5 5 wave ABC, dan melanjutkan cycle baru. Dan kalau bisa dilihat 1 2 3 4 5 ABC 1 2 3 4 5 ini merupakan wave 1, wave 2, wave 3. Oke. Ngerti kan? 1 2 3 4 5 ABC, di mana wave 2 tuh selalu koreksi ABC 1 2 3 4 5 wave 3. Oke, itu basicnya. Semoga ngerti ya. Oke, kita langsung ke analisa. Jadi dimulai dengan analisa gue yang pertama. Jadi ini dimulai dari cycle ini dimulai dari Maret 2020 ya. Ya, 11 Maret 2020. Kalau nggak salah ini corona. Ya, di sini di mana terjadi meledaknya berita corona dan boom. Dan disitulah para investor-investor, para cukong-cukong mulai masuk. Mereka nggak akan masuk di all time high atau di tengah-tengah. Udah pasti mereka masang posisi di bawah. Di bawah ini adalah di mana ini merupakan zona demand mereka. Resisten became support. Resisten menjadi support. Oke. Ini namanya demand zone. Mereka akumulasinya di sini, lalu distribusinya di sini. Nah, setiap mereka nyentuh daerah ini selalu melakukan dump atau selling. Mereka nggak jual seluruh posisi mereka di sini langsung dijual di atas ini, enggak, karena itu bakal membuat harga market cepat banget jatuhnya. Makanya ini namanya supply zone. Jadi gua tandain demand zone sebagai hijau, supply zone atau resisten dengan warna merah. Begitu pula yang terjadi di time frame kecil ya, ini buat daily. Oke, balik ke Elliott Wave.
Mereka nyentuh demand zone dan akan memulai cycle baru. Saya di sini menandai di sini ini wave 1. Kenapa? Karena ini 5 wave. Kalau kalian perhatikan. Wait. 1 2 3 4 5. 1 2, ya kan? 2 ini ABC. Wave ketiga 1 2 3 4 5. 5 ini merupakan wave 3. Jadi ini 1 2 3 ABC 4 dan terakhir di sini 4-nya. ABC 4 wave 5. Ini 5 wave. Karena daily kayaknya nggak kelihatan ya. Itu 2 3 4 5 kelihatan deh kayaknya. Oke, hapus lagi. Nah, 5 wave tadi itu merupakan 1. Lalu ABC ini 5 wave nih. 1 2 3 4 5 B itu 3 wave. 1 2 3 B C 5 wave. Nggak kelihatan memang kalau di daily ya. Lalu mereka melanjutkan lagi. Nah, setelah wave 2 kan harusnya wave 3. Wave 3 itu ada 5 wave. Dimulai dari sini. 1 2. Ini lagi wave 2 ke 3 itu juga ada 5 wave. 1 2 3 4 5. 1 2 yang warna hijau nih 1 2 3 4 5 ini merupakan wave 3 dari wave kuning ini tadi. Oke, ABC 4 ini merupakan dari wave kuning ini tadi ya. Agak zoom out deh biar kelihatan. Nah, 1 2 3 4. Oke. Wave 3 selalu 5 wave kan. 1 2 3 4 5. Nah, ini wave 3 kita. ABC 4 dan 5 1 2 3 4 5 merupakan ending diagonal yang saya gambarkan tadi, ending diagonal gini ya. 1 2 3 4 5. Di mana seluruh 5 wave kuning ini merupakan wave 3 dari merah. Ya kan? Karena wave 3 itu selalu 5 wave. Oke, 3. Setelah 3 itu wave 4 di mana terjadi koreksi. Koreksi itu apa? A, B, C. A itu ada 5 wave, ya enggak? Nah, disinilah kita bisa memprediksi market saat ini ya. Oke, menurut analisa gua banyak opsinya ya, itu makanya Elliott Wave itu termasuk strategi yang subjektif, dimana setiap trader itu nggak selalu punya analisa atau wave count, hitungan wave yang sama. Nah, menurut hitungan wave gua, opsi pertama gua ya ini 1 2 3 4 5. Oke. 3 di sini ya. Ini kalau di time frame 4 hour kelihatan banget kayaknya. Ya. Wave 1 5 wave. 1 2 3 4 5 di sini 3 4 5. Wave 1. Kita lihat yang di sini lebih jelas. WXY ini sebenarnya sama aja kayak ABC ya, cuma WXY ini namanya kompleks. Dimana W itu ABCW, ABCX, ABCY. Jadi ujung-ujungnya juga ABC. Cuma ini namanya kompleks, double zigzag. Ini merupakan double zigzag namanya, nama koreksinya. Ini merupakan flat ABC 3, jadi 3 wave 5 wave, namanya flat, expanded flat, dan double zigzag lagi 5 wave 3 wave 5 wave. Nggak kelihatan emang di 4 hour, tapi harusnya kelihatan sih ya. Ini 5 wave 3 wave 5 wave, ini namanya double zigzag. Itu merupakan wave 2 kita, dimana ABC. Jadi 5 wave 3 wave ABC,
Setelah 2 harusnya 5 wave kan untuk membentuk wave 3. Jadi 1 2 3 4 5. Di sini merupakan wave 3 kita. Oke. Lalu lagi kayak tadi. ABC kayak tadi lagi. ABC. Oh, ini di sini. A B C. Ini zigzag sama flat. A B C W. A B C double zigzag X. A B C Y double zigzag. Dimana A B C ini merupakan wave 4. Oke. Jadi ada 1 2 1 5 wave, 2 3 wave, 2 ketiga 5 wave. Kan tuh 2 3 4 5. Wave 4 itu koreksi lagi atau ABC 1 2 3. 3 subwave namanya atau ABC. Cuma ini kompleks lagi ya. Setelah wave 4 itu wave 5. Dimana wave 5 harus 5 wave. Nah, di sini yang menimbulkan banyak opsi. Apakah ini 5 wave? Apakah 5 sudah berakhir di sini? Yang akan membentuk ini adalah A. Atau 5 wave ini merupakan 1, dimana akan membentuk ending diagonal. Jadi seperti ini. 1. Oh, kenapa jadi gini? Bentar. Bikin minor. 1. Ini ABC 2. Nanti di sini bakal jadi mungkin 3. Di sini 4 5. Dan ternyata wave 5-nya ada di sini. Tapi masih mungkin juga wave 5 itu ada di sini. Oke. Kalau menurut gua sih ya, ini gua masih ragu sebenarnya ini wave 5 ada di sini atau bahkan belum ada wave 5. Menurut kita bisa lihat di RSI bentar. Di RSI sih menunjukkan hidden bullish divergence ya. Hidden bearish maksud saya, bearish divergence. Lower low. Di RSI-nya menunjukkan higher high. Ini namanya hidden bearish divergence, di mana kemungkinan harga akan jatuh. Dan kalau memang jatuh, kita akan harus mencari demand zone. Demand zone di mana para whales itu memposisikan uang-uangnya ya di sini nih. Harusnya mungkin bakal mentul di sini. Kalau ini nggak bisa nahan, udah pasti jatuh ke demand zone yang kedua lagi. Lihat di 4 hour. Ya, demand zone selanjutnya ini. Resisten di sini akan menjadi support. Ada di 28K. Kalau ini jebol lagi, mungkin ntar bakal kayak gini nih. Ini yang akan menjadi demand zone lagi, dimana di sini merupakan resisten awalnya dan menjadi demand zone. Maybe. Jadi menurut gua sih sekarang bukan waktu yang tepat untuk long, bukan waktu yang tepat juga buat untuk short, untuk main future ya. Jadi santai aja, nggak usah FOMO. Kita butuh validasi apakah akan break, apakah apakah akan break trend line ini. Kayaknya enggak lah, karena sudah dam lumayan besar ini ya. Lihat, ini namanya supply zone.
Ini support menjadi resisten. Support menjadi resisten, membuat ini menjadi supply zone. Kemudian bakal jatuh ke 30k sih. 30k, oh enggak, di 32k mungkin. Ya. Ada di sini tadi, di sini resistennya. Ya, di sini resisten. Kemudian bakal jatuh ke 32k. Oke, kembali ke Elliott Wave. Oke, Elliott Wave itu juga berhubungan dengan yang namanya Fibonacci. Wave 2 itu biasanya bakal bounce di daerah 50%, 61, 70%. Paling enggak mereka bakal bounce di 78, kan syaratnya nggak boleh di bawah 0. Ini nggak boleh, 2 ini nggak boleh ada di bawah awal permulaan 1. Namanya sudah salah. Dia nyentuh level 70% dan up. Nah, wave 3 tuh biasanya dia ada di 1,8 atau ya ini 1,27. 127, 1618, 2618 itu wave 3 biasanya. Di sini dia nyentuh di 127%. Nah, wave 4 itu kita tarik dari awal permulaan wave 2 ke finishing wave 3 yang tadi, yang kita udah dapat. Ini gua hapus dulu deh. Oke. Biasanya nih wave 4 itu bounce-nya di daerah ini 38, 50, 618. Kayaknya 618 itu merupakan titik bounce terakhir untuk wave 4. Jadi antara 38, 50 dan 618. Tapi ini bahkan sebelum menyentuh 38 dia sudah bounce ya. Tapi pada umumnya mereka nyentuh 50%, 38 ini sudah bounce untuk wave 4. Nah, karena kita berada di wave 3 sekarang menurut analisa gua yang ini, yang merah, harusnya nih kita bounce di wave 4 itu harusnya bounce di daerah 38, 50 atau 618, kita lihat. Ya. Oh. Kelihatan ya kalau gini. Oke, ini kelihatan kok. Lihat Fibonacci. Setiap mereka nyentuh 38 akan terjadi bounce. Pas ya. Ya. Nah, kemungkinan ini aduh enggak kelihatan deh. Ntar dihapus dulu. Tuh kita ganti chart di BTC USD ini deh. Nah, ini bersih nih. Oke. Tadi wave 2 startnya dari sini. Oh iya, gue juga punya salah satu ini nih alternatif, dimana seluruh wave ini merupakan ABC. Jadi gini ya, 5 wave A ini merupakan wave 5 wave. 5 wave ini merupakan A, ABC merupakan B, dan yang terakhir 1, 2, 3, 4. Ini wave 5 yang adalah C, dimana ABC ini merupakan wave 4. Jadi tadi gini ya, gue ulangin biar enak. 1, 2, sini tadi 3. Nah ini ABC 4, 5, mungkin masih bisa.
karena dia respect banget tadi dengan Fibonacci yang tadi ya. Ntar gue gambar lagi deh di sini biar enak. Oke. Nah, ada kemungkinan masih ada kemungkinan ini merupakan ABC. Jadi nggak kelihatan ya. ABC karena mereka bounce-nya di daerah 38, dimana 38 ini pada umumnya wave 4 itu bakal mantul. ABC 4 hapus deh, bodo amat, ntar ditulis lagi. Nah, ada kemungkinan masih ini adalah 5 wave ini A, 3 wave ke atas adalah B, dan 5 wave ke bawah C, dimana membentuk wave 4. Setelah wave 4, wave 5 final push. Ntar bakal ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gue masih ragu, gue lebih ke yang ini sih, yang analisa gue yang ini tadi, benar-benar yang kayaknya yang gue lihat ini merupakan 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan A, lalu ntar bakal bounce A, B, C, ini merupakan supply zone ya. Tadi yang awalnya jadi support, tadi awalnya support ini bakal jadi resisten, lalu akan membentuk wave C. B ke C itu 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Di daerah 25K kemungkinan begitu. ABC ya. Jadi 5 wave A, ntar bakal A, B, C, B, dan 1, 2, 3, 4, 5 merupakan wave C. Jadi di sini ntar bakal C. Karena dan ini juga didukung oleh demand zone di sini ya, tapi nggak terlalu kuat sih karena kecil banget di sini. Apa bakal jatuh ke sini ya di 618 karena masih mungkin loh ke 20K. Wave 4 masih bisa di sini. Mungkin masih bisa. Jadi kalau untuk sekarang sih, kalau untuk future gue untuk momen sekarang nih 12 menit gue masih belum berani masuk karena ini weekend dan market masih belum bisa gue tebak kemana. Apakah ini wave kelima, apakah ini wave 1 untuk 5 wave ke bawah, atau ini C. Karena setelah C harusnya terjadi, kalau ini C harusnya terjadi 5 wave. Apakah ini 5 wave? Ini lebih cenderung ke A, B, C lah ya. Ya ini lebih cenderung ke ABC. Nah yang ini nih, ini gua masih belum tahu ini apa ya. Harusnya besok kita harus ngelihat impuls antara dia bakal ke atas atau ke bawah. Tapi kalau untuk investing, strategi gua udah beli beberapa alts ya, termasuk Bitcoin, ETH, BNB. Itu kemarin pas harganya di sini nih. Di sini. Gua beli, emang gua sudah buka open order karena ini 38,2 ya. Yang merupakan demand zone di sini. Gua beli BTC, ETH, BNB cuma 3 koin itu. Dan cuma 25% dari portofolio gua. Ibaratkan gua punya $100,
Gua beli 3 koin itu dengan total $25 di sini. Lalu kalau mereka ntar ternyata jatuh lagi, jatuhnya demand zone-nya ada di sini nih. Dimana di Fibonacci itu merupakan retrace ke 50%. Masih bisa termasuk menjadi wave 4. Gua bakal invest lagi mungkin 25% lagi atau 30%. Kalau mereka jatuh lagi ke area 20k, gue bakal all in. Oke. Itu namanya strategi DCA. Jadi di sini tadi kemarin berapa minggu yang lalu gue beli 25% dari portofolio gue. Kalau jatuh lagi ke sini gue beli lagi 25 atau 30% atau mungkin 40%, gue belum tahu, nanti lihat dari strukturnya. Kalau jatuh lagi ke daerah 20k gue bakal all in sih. Kalaupun memang jatuh lagi ya gue biarin, karena gue yakin enggak sih, kemungkinannya sangat kecil. Walaupun ada masih kemungkinan, karena kemungkinan 5 wave ini merupakan 1 2 3 4 5 masih bisa, ada kemungkinan. Cuma kita bermain apa yang kita lihat, apa yang ada di chart. Gua kalau untuk future sendiri gua belum ada buka posisi dalam weekend ini. Dari terakhir gua buka posisi itu loss, bukan loss sih, break even. Gua bakal share Discord gua, di mana gua kalau setiap gua buka posisi, gua ada analisa baru gua share nih, ada di Discord. Ntar gua tulis di deskripsi, kalian bisa join. Baru berumur 2 bulan ya. Ini posisi gua long. Ini kemarin lose ya 18%. Ini lose 60%. Ini win. Ini win. Ini hasil trade gue bulan Mei. Ini bulan Juni 15%. Ya, Mei merupakan ya bulan yang baik, lumayan baik. Gue biasanya di atas 50% sih. Januari kemarin gue 100% lebih. Ini nggak terlalu bagus bulan Juni kemarin, karena gue nggak terlalu juga banyak trade di bulan Juni karena kondisi market yang begini. Dan bulan Juli ini gue bisa bilang gue kalah sih. Belum bad month, benar-benar bulan yang sangat jelek buat main future. Jadi gue cuma DCA invest. Tapi ntar kalau memang ada validasi ini merupakan wave kelima, gue bakal long. Atau memang ada validasi ini bakal ke bawah, gue bakal short di retrace-nya. Jadi kalau dia nyata ke bawah, nembus demand zone ini, balik ke sini, di mana yang bakal jadi resisten, gue bakal open short. Dan target gue selanjutnya ya demand zone yang selanjutnya 25k. So that's it. This is my first video, so gue pikir sih gak bakal berjalan mulus. Semoga ada yang bisa menerima informasinya dengan baik. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan, bisa join di Discord. Nama gue Migo di situ. Ya, ini Discordnya baru berumur 2 bulan sih. Bulan Mei kemarin gue buka, makanya gue juga baru munculkan 2 bulan, hasil 2 bulan ini. Okay, see you in the next time.